kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini. Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Molo di bibeltai di dogma songonon, laus di dogma tunasida. Boasa songoni biar rohamuna, dia do umbahen, soada haporsiaon dihamu, ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Danau Galilea merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, Danau Galilea tampak tenang, tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Danau Galilea memang terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit, sehingga memungkinkan angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Setelah melayani orang banyak hingga sore hari, Yesus mungkin kelelahan dan ingin beristirahat hingga mengajak murid-murid menyeberang danau dan menjauh dari orang banyak. Benar saja, Yesus pun tertidur. Namun saat Yesus tertidur, terjadi badai yang sangat dahsyat yang membuat murid-murid menjadi takut. Beberapa dari antara murid-murid adalah mantan nelayan berpengalaman. Karena itu mereka tahu betul betapa mengerikannya bahaya yang menghadang mereka akibat badai dahsyat itu. Dalam kesibukan upaya untuk mengatasi masalah yang sedang melanda, mereka membangunkan Yesus. Mereka bukan meminta pertolongan Yesus, melainkan memprotes Dia atas ketidakpeduliannya terhadap masalah yang sedang terjadi. Seharusnya Ia bangun dan bersama mereka membuang air yang memenuhi perahu. Toh Yesus berada dalam bahaya yang sama seperti yang mereka hadapi. Kita pun sering berada dalam situasi yang sama. Kita ingin Yesus menolong kita dengan bentuk pertolongan seperti yang ada dalam pikiran kita. Yesus kemudian menegur mereka karena mengira bahwa Dia tidak memedulikan mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka belum mengenali siapa Yesus yang sesungguhnya. Ketika
kita mengira bahwa Yesus tidak peduli pada kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya pada Dia. Padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia ada dalam hidup kita, maka tidak ada masalah yang dapat menenggelamkan kita. Memang perlu iman yang cukup besar untuk tahu bahwa Yesus peduli, meskipun kelihatannya tidak begitu. Namun, inilah iman yang Tuhan ingin bangun dalam hidup kita. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis yang berusaha untuk melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Jika seseorang terus dikuasai oleh rasa takut, ia tidak akan dapat melangkah maju menggapai berkat Tuhan, karena yang tertanam di hatinya hanyalah tidak mungkin terlalu sukar. Aku pasti tidak mampu. Seperti yang dialami oleh 10 pengintai yang diutus Musa. Mereka dan orang-orang yang terpengaruh laporannya akhirnya tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua dapat mencapai tanah perjanjian karena keduanya dapat mengalahkan roh ketakutan itu. Ketakutan yang terus dipelihara hanya akan membawa kita kepada kegagalan dan menghalangi kita untuk melihat perkara-perkara besar yang dikerjakan Tuhan. Tidak seharusnya Anda sebagai anak Tuhan menjalani hari-harinya dengan penuh ketakutan. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, di mana roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Ada dasar yang sangat kuat bagi kita untuk tidak takut menghadapi apapun, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, di mana Ia lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Itulah sumber kekuatan kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus merupakan gambaran mengenai topan yang sering juga melanda anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dalam mengarungi bahtera kehidupan, tidak selamanya cuaca cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi saja. Terkadang kita diperhadapkan dengan amukan topan yang menderu dan angin yang berhembus kencang, seperti topan dahsyat yang telah membuat murid-murid Yesus ketakutan dan gelisah. Kebanyakan dari kita mulai takut dan gentar dalam menghadapi topan kehidupan. Apakah yang harus kita lakukan saat topan kehidupan datang menyerang? Pertama, jangan panik. Diceritakan bahwa murid-murid Yesus begitu panik saat topan datang menyerang kapal mereka. Akibatnya mereka menjadi gelisah. Demikian pula dengan kita. Saat topan kehidupan datang menyerang, janganlah panik. Tetapi tetaplah fokus hanya kepada Yesus Kristus. Kepanikan hanya membuat kita tidak berdaya dan tak mampu melakukan apa-apa. Kedua, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dialah yang sanggup meredakan segala topan
bahkan yang terdahsyat sekalipun. Seperti yang dilakukan oleh para murid, marilah kita mencari Yesus dan berharap padanya. Bukan malah datang kepada dukun, orang pintar, ataupun peramal untuk mendapatkan pertolongan. Ketiga, kita harus percaya kepada kuasanya. Terkadang iman kita menjadi luntur saat topan kehidupan datang. Kita menjadi kurang atau tidak percaya kepada kuasanya. Ingatlah, kuasa Yesus tidak berubah bagi kita. Ibrani pasal 13 ayat 8. Mungkinkah saat ini Anda sedang diserang oleh topan kehidupan dan tak seorang pun yang peduli? Ingatlah bahwa masih ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu sanggup menolong. Dia pasti memberikan kemenangan atas segala topan yang menyerang hidup kita, asalkan kita mencari dan memohon pertolongannya. Badai kehidupan dapat menimbulkan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak memperdulikan kita. Ia seakan-akan diam, tidak peduli, dan membiarkan kita mati-matian menghadapi badai. Akhirnya, dalam ketakutan kita merasa akan tenggelam dan binasa. Kepercayaan kepada Tuhan hilang karena ketakutan begitu kuatnya menguasai diri. Perhatian difokuskan pada badai, permasalahan yang sedang berkecamuk, sehingga kita melupakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat kita tidak percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Fokus kita hanya pada masalah yang berkecamuk saja, bukan pada kuasanya. Dalam badai sekeras apapun, marilah kita percaya seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita memohon kekuatan agar dimampukan untuk mengerahkan hati kepada Tuhan ketika menghadapi badai kehidupan. Tuhan selalu menyertai kita dalam mengarungi kehidupan. Tidak ada badai persoalan apapun yang melebihi kuasa Tuhan. Jangan takut dengan badai dan tetap percaya. Tuhan sanggup meredakan badai besar apapun yang menerpa hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lingkupi dengan sayap-Mu, naungi dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam Kristus Yesus Tuhan, terimalah sembah pujianku. Amin. Horas, salam. Yesus besertamu, manis dan senang.